yakni lagu Indonesia lah. Ya. Kepada anak-anak Bapak dipersilakan untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Paman dari para pahlawan kita sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran pagi sekarang ini. Bapak buang, Bapak injak-injak. Apa? Masih ada yang mau? Masih ada yang mau? Sekarang pertanyaan. Ini juga ada. Ini kertas. Bapak remukan, Bapak lempar, buang, Bapak injak-injak. Ada yang mau? Tidak. Pertanyaan. Kenapa ini mau, ini tidak mau? Uang berharga, kertas tidak berharga. Begitu kita nak di dalam sekolah, dalam keluarga, dalam masyarakat, di lingkungan masyarakat terkenal kita contohnya rajin belajar. Kira-kira kita dihargai orang atau tidak? Tapi perangai na'udzubillah. Apakah orang menghargai kita? Itulah bedanya nak. Jika kita ingin dihargai oleh orang lain, maka mulai menghargai diri sendiri. Bagaimana menghargai diri sendiri? Dengan rajin belajar. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, masih ingat dengan pembelajaran sebelumnya? Apa itu kira-kira, Rumana? Hidup damai dengan saling memaafkan. Apa adab kita dalam meminta maaf? Pertama, jika dalam bentuk menyakiti orang lain, apa yang kita lakukan? Meminta maaf. Kita temui orang tersebut, kemudian mengungkapkan penyesalan. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas kelanjutan dari pertemuan kemarin, yakni meyakini bahwa menyatakan penyesalan dan memaafkan bentuk hidup rukun dan damai. Yang kedua, makna. Kemudian yang ketiga, hikmah. Terakhir nanti baru bentuk penerapan perilaku saling memaafkan. Model pembelajaran ataupun metodenya yang kita laksanakan nanti dalam bentuk project based learning. Apa namanya? Project based learning. Project based learning. Pembelajaran berbasis proyek. Pertama, menyiapkan pertanyaan mendasar atau penugasan proyek. Yang kedua, mendesain. Yang ketiga, menyusun jadwal. Keempat, memonitor keaktifan. Kelima, menguji hasil. Dan terakhir nanti evaluasi. Apa hasil dari pembelajaran kita? Bentuk penerapan perilaku saling memaafkan dalam bentuk sosiodrama. Pertama, untuk pertanyaan pemantik, mengapa penting bagi seseorang untuk mengungkapkan penyesalan setelah melakukan kesalahan? Apakah penting untuk menyatakan penyesalan? Kenapa? Karena kita yang melakukan kesalahan itu karena telah menyakiti orang lain. Kemudian yang terakhir, silakan Rum. Apa yang Anda rasakan setelah memaafkan orang lain, meskipun kesalahan yang dilakukan cukup besar? Bagaimana? Apa yang kita rasakan jika telah memaafkan kesalahan orang lain? Damai. Selain itu, tenang. Bagus. Berarti inilah pertanyaan pemantik untuk pembahasan kita. Ada yang sudah memahami, ada yang masih termenung. Berarti disinilah nanti menjadi dasar bagi kita untuk bentuk proses pembelajaran kita setelah ini. Kenapa kita perlu mempelajari tentang makna dan hikmah pembelajaran tentang saling memaafkan? Karena mengungkapkan penyesalan sebagai bentuk kejujuran dan ketulusan. Yang kedua, saling memaafkan sebagai bentuk tindakan kebesaran hati. Sebagaimana yang telah Bapak sampaikan tadi, anak-anak Bapak itu dibagi atas 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4.
Gambar tentang apa itu? Saling memaafkan, saling bersalah. Yang kedua, bagus, karena memecahkan berguna, maka si Ananda minta maaf. Baik, perhatikan video berikut. Lagi atas kalian pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Hari ini kita akan belajar tentang makna dan hikmah menyatakan penyesalan dan saling memaafkan. Sampai buka LKPD-nya, biar tak ragu. Pertama, pengertian maaf dan memaafkan. Kata maaf dalam Al-Quran disebut al-afu, yang artinya menghapus. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, maaf artinya ungkapan penyesalan. Dalam Islam tidak dikenal kata meminta maaf, namun mengungkapkan penyesalan atas kesalahan yang kita lakukan. Tugas kelompok. Pertama, setiap kelompok mengisi LKPD kelompok yang telah disedia. Yang kedua, Raisa, skenario. Inilah tugas dari setiap kelompok. Silakan diisi dulu LKPD-nya. Sudah selesai semuanya? Ya, baik. Pertama, penyampaian hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Silakan perhatikan, nanti jika ada keraguan silakan dipertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kelompok Usman Sisakan. Anggota kelompok 1 Hansa, 2 Setia, 3 Rano, 4 Ragil, 5 Alimah. Nama kelompok Usman Sisakan. Anggota kelompok 1 Hansa. Deskripsi proyek: meminta maaf karena menyakiti tubuh teman. Hasil kajian literatur: mencari informasi, bisa saling memaafkan di internet dan buku. Rancangan desain proyek: 1. Memilih jumlah pemeran. 2. Menentukan tema dan judul. 3. Memilih pemeran. 4. Membuat skenario drama. 5. Membuat intisari cerita. Hasil proyek: cerita maaf di hati, damai di jiwa. Deskripsi proyek: meminta maaf karena menyakiti tubuh teman. Hasil kajian literatur: mencari informasi, bisa saling memaafkan di internet dan buku. Rancangan desain proyek: 1. Uji coba produk. Latihan drama selama 3 hari. Kesimpulan: kita selalu menerapkan perilaku saling memaafkan dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3 dan kelompok 3, di mana deskripsi proyeknya tentang saling memaafkan karena menyakiti fisik teman. Baik, untuk sesi selanjutnya yaitu penampilan skenario drama. Kepada masing-masing kelompok disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupan kesalahpahaman sering terjadi, dan utama di antara teman-teman yang dekat. Namun kekuatan maaf bisa mengubah situasi buruk menjadi baik. Seperti yang terjadi dalam kisah ini tentang 3 sahabat yang akhirnya belajar arti penting memaafkan. Ashraf anak yang suka bercanda gurau, kadang tanpa berpikir. Levaldo teman Ashraf yang kadang terlalu serius. Anissa sahabat mereka yang bijak dan pengertian. Ashraf tanpa sengaja mengejek Levaldo dan Levaldo merasa tersinggung. Levaldo, kenapa kamu terlalu serius? Santai saja dong. Enggak perlu bilang begitu. Ashraf, aku tidak suka diejek seperti itu. Ashraf, mungkin candaanmu terlalu keras. Levaldo, coba kamu bicarakan baik-baik. Ashraf juga. Ketiganya duduk bersama sambil berbicara. Kita semua pasti pernah salah. Yang penting adalah kita mau minta maaf dan saling memaafkan. Ya, belajar
bahwa pada kita melakukan kita harus melakukan kita bisa mereka tidak lanjut pendidik. Ketiganya tertawa bersama, persahabatan mereka kembali erat. Ini intinya persahabatan. Dengan saling memaafkan, kita bisa terus bersahabat dengan lebih baik. Benar, memaafkan adalah kebahagiaan. Persahabatan kita akan semakin kuat kalau kita berani bisa saling memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupan kesalahpahaman sering terjadi, terutama di antara teman-teman yang dekat. Namun kekuatan maaf bisa mengubah situasi buruk menjadi baik. Seperti yang terjadi dalam kisah ini tentang 3 sahabat yang akhirnya belajar arti penting memaafkan. Asraf anak yang suka bercanda gurau, kadang tanpa berpikir. Revaldo teman Asraf yang kadang terlalu serius. Anissa sahabat mereka yang bijak dan pengertian. Asraf tanpa sengaja mengejek Revaldo dan Revaldo merasa tersinggung. Revaldo, kenapa kamu terlalu serius? Santai saja dong. Kamu nggak perlu bilang begitu. Asraf, aku tidak suka diajak seperti itu. Tekan tepuk tangan dulu. Kemarin sudah Bapak sampaikan, kita sosiodrama bukan membacakan konsep ya, karena mungkin kurang persiapan. Jadi memang percakapan di antara kita. Rivaldo, jangan seperti itu, jangan kamu ejek saya, seperti itu. Jadi bukan membacakan konsep. Kemarin kan sudah latihan, kenapa sekarang masih kembali baca konsep? Mungkin untuk masa yang akan datang ya. Selanjutnya, ada tambahan mungkin atau saran dari anak-anak Bapak yang lain? Ya. Tekan tepuk tangan dulu. Kemarin sudah Bapak sampaikan, kita sosiodrama bukan membacakan konsep ya. Selanjutnya kepada kelompok Umar bin Khattab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekuatan maaf. Dalam kehidupan kesalahpahaman sering terjadi, terutama di antara teman-teman yang dekat. Namun kekuatan maaf bisa mengubah situasi buruk menjadi baik. Seperti yang terjadi dalam kisah ini tentang 3 sahabat yang akhirnya belajar arti penting memaafkan. Cemeran. 1. Jenny anak yang suka bercanda gurau kadang tanpa berpikir. 2. Kairen teman Jenny yang kadang terlalu serius. 3. Rumana sahabat mereka yang tidak terlalu dan pengertian. Adegan. Jenny tanpa sengaja mengejek Kairen dan Kairen merasa tersinggung. Rumana menghampiri mereka setelah melihat Kairen yang marah. Jenny, mungkin cendaanmu terlalu keras. Kairen, coba bicarakan baik-baik dengannya. Maaf ya, aku tidak bermaksud untuk marah. Aku cuma bercanda. Mungkin aku terlalu baper. Aku maafkan kamu, Jenny. Ketiganya duduk bersama sambil berbicara. Kita semua pasti pernah salah. Yang penting adalah kita mau meminta maaf dan saling memaafkan. Ya, aku belajar kalau tidak semua candaan itu bisa diterima orang lain. Aku juga belajar bahwa kadang kita harus saling menerima dan tidak terlalu sensitif. Ketiganya tertawa bersama, persahabatan mereka kembali erat. Ini intinya persahabatan. Dengan saling memaafkan, kita bisa terus bersahabat dengan lebih baik. Benar, memaafkan adalah kunci kebahagiaan. Aku setuju. Persahabatan kita akan semakin kuat kalau kita selalu bisa saling memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekuatan maaf. Dalam kehidupan kesalahpahaman sering terjadi, terutama di antara teman-teman yang dekat. Namun kekuatan maaf bisa mengubah situasi buruk menjadi baik. Seperti yang terjadi dalam kisah ini tentang 3 sahabat yang akhirnya belajar arti penting memaafkan. Cemeran. 1. Jenny anak yang suka bercanda gurau kadang tanpa berpikir. 2. Kairen teman Jenny yang kadang terlalu serius. 3. Rumana sahabat mereka yang tidak terlalu dan pengertian. Adegan. Jenny tanpa sengaja mengejek Kairen dan Kairen merasa tersinggung. Rumana menghampiri mereka setelah melihat Kairen yang marah. Jenny, mungkin cendaanmu terlalu keras. Kairen, coba bicarakan baik-baik dengannya. Maaf ya, aku tidak bermaksud untuk marah. Kira-kira cuma biasanya kalau di sekolah itu kita kan akrab kan. Kok nggak ada pegang-pegang tangan nih kayak bermusuh aja kan. Iya Jenny, iya Rumana. Coba pegang tangan iya. Oh iya, itu ya. Pengertian maaf dan memaafkan. Sudah sama-sama kita dengar tadi video tentang pengertian maaf dan hikmah saling memaafkan. Di dalam Al-Quran
ada istilah maaf, yaitu dalam bahasa Arab yaitunya al-afu. Kemarin masih ingat tak apa asmaul husna yang kita pelajari? Jadi salah satunya al-afu artinya Allah Maha Pemaaf, yang artinya menghapus. Ini menurut bahasa. Sedangkan secara istilah nanti apa yang telah kita lakukan apabila dalam bentuk kesalahan, jika kita meminta maaf maka kesalahan itu terhapus. Untuk membuktikan apakah benar-benar paham, silakan dijawab pertanyaan formatifnya. Apakah sudah selesai? Silakan dikumpulkan. Setelah Bapak periksa, ternyata masih ada 3 orang yang belum tuntas. Nanti silakan dikerjakan remedialnya. Bapak berikan nanti. Kemudian untuk yang telah tuntas, ada pengayaan. Semuanya silakan berdiri. Pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, silakan bacakan oleh Kaisa. Baik, kita masuk pada kesimpulan pembelajaran kita. Apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Pertama, silakan bacakan oleh Kaisa. Artinya menghapus. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, maaf artinya ungkapan penyesalan. Baik, pertama al-afu yang berarti maaf.